Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kayaknya udah lengkap semua ya. Alhamdulillah hari ini. Satu nggak masuk. Siapa? Eros sih. Oh, Alfa ya? Iya, fine aja. Oke, sebelum kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Satria Anggara Kakomba, Hadir Ibu. Nabila Nur Mutmainah, hadir Ibu. Ana Biasania, Rizky Fatur Rahman, Hadir, Bu. Alkila Ridho, Hadir. Ulan Amalia, Hadir, Bu. Nia Apriliani. Hadir, Bu. Oke, jadi tadi cuma satu ya yang nggak masuk. Nah, udah pada makan belum? Belum. Kenapa? Makan, Bu. Tadi nak buru-buru. Belum diingat Eros Ibu. Oh, Eros nanti nggak makan mau. ya sebelum belajar supaya pikirannya tetap Sekarang, fokus. Bu. Enggak, nanti dong pas istirahat. Iya. Oke. Jadi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai karya fiksi. Nah, sebelumnya ada yang pernah baca buku karya fiksi belum? Sudah. Baca buku tentang apa? Ayat-ayat cinta, Ibu. Oh, ayat-ayat cinta. Saya Ibu. Apa? Marxisme Ibu. Wow, Iya. pikiran Satria sangat cerdas ya. Lanjutkan Satria, ya. Oke, jadi tadi kan sudah membaca buku ayat-ayat cinta. Nah, apakah kalian tahu buku karya fiksi itu apa? Maksudnya cerita karya fiksi itu apa? Karangan Ibu. Nggak real, Bu. Tidak real. Tidak nyata. Benar. Jadi, karya fiksi itu adalah karya atau cerita yang berlatarkan dan bersumber dari imajinasi penulis. Nah, karya fiksi tersebut adalah cerita rekaan yang bersumber dari imajinasi penulis yang di dalamnya terdapat masalah dalam kehidupan nyata. Jadi anak-anak, tadi kan sudah belajar mengenai pengertian karya fiksi. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu unsur-unsur karya fiksi. Nah, unsur-unsur karya fiksi itu ada berapa? 5. 5 Ibu. Yang pertama, Tema. yang kedua, Tokoh dan penokohan. yang ketiga, Alur. yang keempat. Amanah. Oke. Nah, tadi kan sudah disebutkan oleh anak-anak kalau unsur-unsur karya fiksi itu ada 5. Yang pertama ada tema, ada tokoh dan penokohan, ada latar, ada alur, dan ada amanah. Nah, kalau tema itu membahas tentang apa? Temanya. Inti ceritanya Ibu. Benar. Jadi tema itu membahas mengenai keseluruhan atau inti dari cerita tersebut. Kemudian tokoh dan penokohan? Itu Orang-orangnya. Iya, orang-orangnya. Ya benar. Kalau tokoh orang-orangnya, kalau penokohan? Wataknya. Sifat-sifatnya. Ya benar. Sifat Lebih ke sifat dan Watak. wataknya. Terus alur? Nah, yang ketiga ada alur. Siapa yang masih ingat kalau alur tuh ada beberapa bagian? Ada 3 Ibu. Alur maju, mundur, dan maju mundur cantik. Oh, maju mundur aja ya, nggak usah pakai cantik. Jadi alur tuh ada 3, maju, mundur, dari mengenai latar. Nah, latar itu dibagi juga menjadi 3 bagian, yaitu Waktu, tempat, dan suasana. Nah, kalau latar waktu tuh bagaimana contohnya? Misalnya kayak sore hari, pagi hari. Iya benar. Mana dia? Lemes banget. Latar suasana bagaimana? Oh iya. Bulan? Latar tempat? Rumah. Rumah sakit. Ya, Sekolah. bagus. Kemudian, nah terakhir amanat. Alkila sakit ya? Tipes. Menurut Alkila amanat itu apa ya? Amanah itu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Ya benar. Jadi amanat itu pesan moral ya yang kita dapatkan ketika kita membaca buku karya fiksi. Baik, selanjutnya nih masuk ke makna. Jadi di karya fiksi tersebut kan
banyak ya kita tuh menemukan makna-makna yang ada di dalam cerita tersebut. Jadi makna itu ada dua, yaitu makna denotasi dan makna konotasi. Nah, di semester lalu kalian sudah belajar mengenai makna denotasi dan makna konotasi. Menurut kalian, makna denotasi dan makna konotasi itu apa sih? Lupa Ya udah, kita ingetin lagi ya, ibu ingetin lagi ke kalian. Jadi makna denotasi dan makna konotasi itu, kalau denotasi itu adalah makna sebenarnya, tapi kalau makna konotasi adalah makna kiasan. Bisa diulang lagi anak-anak? Makna denotasi adalah makna sebenarnya. makna konotasi? Kiasan. Oke, pinter anak ibu. Tepuk tangan. Nah, jadi tadi kan sudah belajar mengenai karya fiksi itu apa, terus unsur-unsurnya. Setelah itu belajar mengenai menulis resensi. Nah, jadi anak-anak perlu kalian tahu di dalam karya fiksi tersebut ada yang namanya menulis resensi. Nah, menulis resensi adalah menulis yang memberikan sebuah penilaian terhadap buku yang akan dibaca. Nah, penilaian tersebut mungkin kalian ingin menilai tokohnya, terus menilai latar suasananya, tempat, atau pesan moral yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, sekarang ibu akan memberikan bacaan yang nantinya kalian baca, kemudian akan kalian presentasikan di depan bersama kelompok kalian. Nih, jadi ada dua bacaan ya anak-anak. Yang pertama bacaan tentang kotak sulap Paman Tom dan parki dan alergi telur. Jadi ibu nyuruh kalian buat baca dulu tentang kotak sulap Paman Tom. Ibu beri waktu 5 menit cukup? Ya udah, baca dulu ya nak. Sudah? Sudah? Tadi kan kalian sudah membaca dua cerita karya fiksi. Yang pertama kotak sulap Paman Tom dan parki dan alergi telur. Nah, ibu akan memberikan lembar ini untuk kalian berdiskusi, menentukan apa saja yang dicerita itu termasuk makna denotasinya dan unsur-unsur karya fiksi yang ada di cerita parki dan alergi telur. Jadi ada 2 lembar ya anak-anak. Silahkan dikerjakan bersama teman sebangku. Setelah itu akan dipresentasikan ke depan ya. Alkila nggak ada teman ya, jadi ikut kelompok Nia Wulan ya. Sendirian aja di bangku-bangku. Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Cukup ibu. Insya Allah. Ya udah, silakan dikerjakan ya anak-anak. Ibu boleh request AC kecil enggak? Boleh. Maaf ya, sekolah kita nih emang kayak gini, kayak Internasional ya. iya. Oh. Udah. Silakan dikerjakan anak-anak. Oke anak-anak udah selesai? Sudah ya?
Tadi kan Ibu sudah memberikan kalian lembar-lembar, kan ada 2 lembar. Yang pertama membahas unsur-unsur cerita fiksi, sama satu lagi makna denotatif sama konotatifnya. Nah, jadi Ibu minta 2 kelompok mempresentasikan ke depan mengenai makna denotatif dan unsur karya fiksi. Nah, Ibu bakal tunjuk kelompok Anatia untuk mempresentasikan makna denotasi dan konotasinya, sedang kelompok Nia, Wulan sama Alkila mempresentasikan hasil unsur-unsur karya fiksi. Gimana? Siapa duluan yang mau maju ke depan? Saya. Ya udah. Pada Anatia, Ibu persilakan. Ya, silakan. Jadi dari tes Parki tadi terdapat 10 kalimat. Yang pertama, ketika banyak pikiran wajahnya terlihat kurang menarik. Itu termasuk ke dalam makna denotasi. Dan kalimat kedua, ketika banyak pikiran wajahnya sekusut kain lap. Itu termasuk ke dalam makna konotasi. Yang ketiga, jalanan sepi sekali pagi ini termasuk ke dalam makna denotasi. Yang keempat, jalanan sesunyi kuburan pagi ini itu termasuk ke dalam makna konotasi. Dan yang terakhir, sopir mengendarai bus dengan kencang itu termasuk ke dalam makna denotasi. Itu Bu. Selanjutnya mengenai unsur-unsur, silakan. Nia, Bu. Nia. Ya. Nia gendong kelompok. Yang ini bukan Bu. Iya benar. Oke. Bentar ya Bu. Jadi tema cerita tadi itu adalah tentang pola makan sehat dan dampaknya terhadap kesehatan anak. Terus tokohnya itu ada Parki sama ibu, ayah, dan dokter. Terus latar ceritanya itu ada di rumah Parki, klinik atau dokter tempat Parki diperiksa. Terus alurnya itu alur maju, dimulai dari konflik kecil tentang kebosanan Parki terhadap telur hingga penyelesaian masalah dengan mengetahui bahwa Parki alergi telur. Terus selanjutnya itu ada amanat Bu. Amanat yang dapat dari itu segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, termasuk makanan yang sehat sekalipun. Orang tua perlu memperhatikan kebutuhan gizi anak dengan variasi makanan yang seimbang. Tidak hanya bergantung pada satu jenis makanan saja. Anak perlu diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya agar komunikasi dalam keluarga lebih baik. Jangan abaikan tanda-tanda alergi atau gangguan kesehatan, segera konsultasikan dengan ahlinya. Seperti itu Bu. Baik, terima kasih Nia dan Anatia. Silakan duduk. Beri tepuk tangan kepada Anatia dan Nia. Nah, jadi benar ya anak-anak, tadi kan sudah dijelaskan oleh teman kalian mengenai makna denotasi, konotasi, dan unsur-unsur pada karya fiksi. Nah, Ibu bakal bahas jadi dari cerita yang telah kalian baca mengenai Parki dan alergi telur tersebut. Jadi tema ceritanya itu kita itu harus menjaga pola makanan. Terus pertanyaan yang kedua, tokoh utamanya yang paling sering muncul tuh kan Parki ya, Parki, ibu, ayah, sama dokter. Terus latar ceritanya ada di rumah Parki dan di klinik dokter. Setelah itu amanat yang dapat kita ambil dari karya fiksi yang Parki dan alergi telur tersebut adalah segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Nah, lanjut pertanyaan yang mengenai makna denotasi dan konotasi tadi. Pertanyaan ini, ketika banyak pikiran wajahnya terlihat kurang menarik, itu termasuk denotasi atau konotasi anak-anak? Ada yang konotasi, ada yang denotasi. Mana nih yang benar, denotasi atau konotasi? Denotasi. Benar, jadi yang benar itu adalah denotasi. Karena wajah yang terlihat kurang menarik itu bisa makna sebenarnya mungkin dia lagi nggak mood, atau dia lagi bad mood kayak Alkila tadi, atau dia lagi kurang sehat ya anak-anak. Terus
Selanjutnya, jalanan sepi sekali pagi ini termasuk denotasi atau konotasi anak-anak? Denotasi. Benar, jadi kan kita sering ya menemukan jalanan yang sepi pada pagi hari. Ternyata anak-anak ibu sudah bisa semua ya dan mengerti Insya Allah. mengenai makna denotasi dan unsur-unsur karya fiksi. Nah, untuk tugas kalian di rumah adalah tadi kan kita belum membahas ya mengenai cerita kotak sulap Pamantom. Nah, ibu mau kalian baca lagi cerita kotak sulap Pamantom tersebut, kemudian kalian menulis resensi apa saja yang terdapat di cerita tersebut. Entah kalian mau menilai tokohnya, latarnya, wataknya, tokohnya, ataupun amanat yang ada di dalam cerita tersebut. Ngerti anak-anak? Paham, Ngerti, Bu. Bu. Ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada ibu sebelum kita menutup pertemuan hari ini? Kayak kemarin Ibu. PR kemarin? Iya. Ini. Nanti dikumpulkan ya di meja ibu. Iya, Ibu. Ya, Bu. Ibu kalau PR tidak bawa macam mana? Panggil orang tua Ibu. Oh my god. Aku gawe ke Bu. Besok dikumpul ya nih ya. Iya siap Bu. Jangan nggak dikerjain lagi ya. Besok hari ini Bu. Dikerjain Bu, tapi aku lupa bawa. Ya, nggak boleh ya nih ya kayak gitu. Iya, kelupaan maaf ya Bu. Iya, kamu harus disiplin ya nih ya, nggak Iya. boleh Ya, lupa maaf ya lagi. Bu. Oke, jadi bisa disimpulkan tadi karya fiksi tersebut adalah suatu cerita yang berasal dari imajinasi penulis. Terus unsur-unsur karya fiksi tersebut ada 5: tema, tokoh dan pendokohan, latar, alur, serta amanat. Dan makna denotasi serta konotasi tersebut, makna denotasi itu menjelaskan makna yang sebenarnya, sedangkan makna konotasi adalah makna kiasan atau tidak sebenarnya. Baik anak-anak, sebelum menutup pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu tutup pelajaran hari ini. Apabila Ibu ada kesalahan, Ibu minta maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Tapi ya jangan lupa